Saat kontraksi hebat melanda di usia 25 tahun, suamiku justru membentak, "Pergi saja sendiri." Lalu bergegas pergi demi mantan kekasihnya. Namun, baru saja melangkah keluar rumah, sebuah telepon masuk ke ponselnya. Seketika membuat wajahnya pucat pasi dan lututnya lemas seketika karena rahasia terbesar dalam hidupnya akhirnya terbongkar. Penasaran dengan kelanjutan nasib Hana? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Rasa sakit itu datang tanpa peringatan, bagaikan hantaman ombak raksasa yang langsung meremukkan seluruh pertahanan di perut bawahku, hingga membuat napas yang kuhirup terasa tersangkut di tenggorokan. Aku mencengkeram ujung sofa kain di ruang tamu dengan begitu erat, merasakan keringat dingin mulai bercucuran dari balik jilbab yang kukenakan, sementara jemariku bergetar hebat menahan gelombang kontraksi yang semakin intens. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 2 siang, namun ruangan ini terasa begitu sunyi dan mencekam ketika aku menyadari bahwa saat-saat yang kutunggu selama 9 bulan ini akhirnya tiba, meruntuhkan seluruh ketenanganku dalam sekejap karena rasa sakit yang belum pernah kurasakan seumur hidup. "Mas Randy. Mas, tolong keluar, perutku sakit sekali." Rintihku dengan suara yang hampir habis, mencoba memanggil suamiku yang sejak 1 jam lalu mengunci diri di dalam ruang kerja lantai atas. Aku berusaha bangkit, namun lututku mendadak mati rasa dan tak mampu menopang berat tubuhku sendiri, memaksa diri ini untuk kembali terduduk sambil memegangi perutku yang terasa mengeras. Di tengah kepanikan dan rasa sakit yang mencabik-cabik rahimku, aku terus berharap mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari tangga, membayangkan suamiku akan berlari membawa tas perlengkapan bayi yang sudah kami siapkan di dekat pintu. Pintu kamar atas akhirnya terbuka, namun langkah kaki yang kudengar sama sekali tidak mencerminkan kepanikan seorang calon ayah yang istrinya sedang bertaruh nyawa untuk melahirkan darah dagingnya sendiri. Randy turun dengan langkah santai, pakaiannya sudah rapi mengenakan kemeja kasual luar rumah, sementara sepasang matanya terpaku sepenuhnya pada layar ponsel yang sedang ia ketik dengan ibu jarinya secara terburu-buru. Jangankan menghampiriku yang sedang meringis di sofa, menoleh ke arahku pun ia seperti enggan, seolah-olah keberadaanku di ruangan ini hanyalah sebuah gangguan visual di tengah urusan penting yang sedang ia hadapi. "Aku harus pergi sekarang," Maya tiba-tiba menelepon dan bilang kepalanya pusing mendadak. Dia ketakutan karena sendirian di apartemennya. Ucap Randy tanpa dosa, kalimat yang meluncur dari mulutnya begitu lancar seolah-olah merawat mantan kekasihnya jauh lebih penting daripada mendampingi istri sahnya bersalin. Aku ternganga mendengarnya, rasa sakit di perutku mendadak menjalar ke dada, menciptakan sesak yang luar biasa kaku, ketika menyadari pria yang berjanji di depan ayahku dulu kini lebih memilih wanita lain di saat genting seperti ini. Logikaku menolak percaya bahwa alasan sekonyol sakit kepala seorang mantan mampu membuat suamiku membutakan mata dari fakta bahwa anaknya sendiri siap melihat dunia hari ini. "Mas, aku sudah kontraksi setiap 5 menit sekali, ketubanku bisa pecah kapan saja. Bagaimana bisa kamu lebih memilih menemani Maya hanya karena dia sakit kepala?" Suaraku meninggi dipicu oleh rasa sakit yang memuncak dan ego yang terluka parah. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipiku tanpa bisa dicegah lagi. Aku menatapnya penuh permohonan, berharap ada sedikit saja rasa empati atau naluri kebapakan yang tersisa di dalam hatinya yang tampaknya mulai membatu sejak wanita dari masa lalunya itu kembali hadir di antara kami beberapa bulan lalu. "Halah, kamu itu cuma mau melahirkan, tinggal naik taksi ke rumah sakit juga bisa. Jangan manja dan membesar-besarkan masalah seolah-olah kamu wanita paling menderita di dunia." Bentak Randy dengan suara menggelegar, matanya menatapku penuh kilatan amarah dan kejengkelan yang amat sangat. Sebelum aku sempat membalas, ia melangkah maju ke arah pintu depan, menyambar kunci mobil di atas meja hias,
lalu menoleh sekilas hanya untuk melontarkan kalimat terakhir yang menghancurkan sisa-sisa penghormatanku padanya, "Pergi saja sendiri." Kata-kata itu berdengung di telingaku, terasa jauh lebih menyakitkan dan meremukkan jiwa daripada kontraksi fisik yang sedang mencabik-cabik tubuhku di atas sofa ini. Dengan tangan yang gemetar hebat akibat tangisan yang tertahan dan rasa sakit yang tak tertahankan, aku meraih ponselku sendiri di atas meja, membuka aplikasi transportasi online untuk memesan taksi dengan sisa-sisa kesadaran yang kumiliki. Aku bersumpah dalam hati, sambil menyeret tas bersalin berukuran besar menuju pintu depan, bahwa setiap tetes air mata dan darah yang keluar hari ini akan menjadi saksi kehancuran pria yang mengkhianatiku. Randy sudah melangkah keluar melewati pintu pagar besi rumah kami, membiarkan pintu utama terbuka lebar tanpa peduli apakah aku bisa berjalan atau tidak di belakangnya. Namun, baru saja jemarinya menyentuh gagang pintu mobilnya, sebuah nada dering telepon yang sangat nyaring memecah keheningan kompleks perumahan kami yang sepi di siang terik itu. Aku yang sedang bersandar pada tiang teras rumah menahan sakit, melihat suamiku menghentikan gerakannya seketika, menatap layar ponselnya yang menyala terang dengan dahi berkerut dalam, tampak terkejut melihat nama atau nomor yang tertera di sana. Dengan sisa keangkuhan yang masih melekat di wajahnya, Randy menggeser layar ponsel dan menempelkan benda pipi itu ke telinganya, siap memberikan ucapan ketus pada siapapun yang berani mengganggu perjalanannya menemani Maya. Namun, dalam hitungan detik setelah suara di seberang sana berbicara, aku melihat perubahan drastis yang sangat mengerikan pada ekspresi wajah suamiku. Seluruh warna kulitnya mendadak hilang, berubah menjadi putih pucat pasi bagaikan mayat yang kehilangan darah. Matanya membelalak lebar memancarkan ketakutan yang teramat sangat, dan mulutnya sedikit terbuka namun tak ada satupun kata yang mampu keluar dari tenggorokannya yang mendadak terkunci. Ponsel di genggamannya perlahan merosot, hampir saja jatuh ke lantai semen jika ia tidak segera mencengkeramnya dengan seluruh sisa tenaga yang bergetar hebat. Tubuh tegap yang beberapa detik lalu berdiri dengan begitu sombong dan membentakku tanpa belas kasihan, kini mendadak limbung. Lututnya lemas seketika hingga ia harus bersandar berat pada kap mobilnya agar tidak ambruk ke tanah. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil taksi online yang kupesan perlahan berhenti tepat di depan pagar rumah. Sementara suamiku menatapku dengan pandangan kosong penuh kengerian, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh berkeping-keping karena isi panggilan telepon misterius tersebut. Pintu mobil taksi menutup dengan dentuman yang terasa begitu final, memutus jarak antara aku dan rumah yang dulu kupikir adalah tempat bernaung paling aman. Di dalam kabin yang pengap oleh aroma pengharum ruangan murah, aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang berpacu seirama dengan kontraksi yang semakin sering menghantam perut. Pengemudi taksi menatapku melalui kaca spion dengan raut wajah khawatir, namun aku tak membalas tatapannya. Pandanganku hanya tertuju pada rumah yang perlahan menjauh, di mana suamiku masih berdiri mematung di dekat mobilnya, benar-benar seolah kehilangan jiwanya setelah mendengar satu panggilan telepon tadi. Rasa mulas yang hebat kembali menyerang, kali ini lebih tajam dari sebelumnya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang memelintir otot-otot di dalam tubuhku dengan brutal. Aku mencengkeram erat tas perlengkapan persalinan di pangkuanku, mencoba mengalihkan rasa sakit itu dengan memejamkan mata rapat-rapat. Keringat dingin mulai membasahi pelipis, dan aku bisa mendengar suara pengemudi taksi yang mulai memacu kendaraan lebih cepat. Mungkin ia juga menyadari bahwa setiap detiknya sangat berharga, sementara aku hanya bisa merintih pelan agar tidak menakutinya lebih jauh. Sisa bayangan Randy di depan pintu rumah tadi masih menari-nari di kepalaku, sebuah pemandangan yang aneh dan sulit untuk kuurai maknanya. Mengapa dia bisa selemas itu hanya karena sebuah telepon? Apakah itu dari tempat kerja yang sedang bermasalah? Atau mungkinkah itu ada hubungannya dengan segala kebohongan yang selama ini ia tutupi rapat-rapat dari hadapanku?
Pertanyaan itu berputar-putar di benakku, bersaing dengan rasa sakit fisik, namun aku segera menepisnya, mencoba memfokuskan seluruh sisa tenaga yang kumiliki hanya untuk diriku sendiri dan bayi yang akan segera lahir ke dunia ini. Selama berbulan-bulan, rumah tangga kami memang sudah tidak lagi terasa seperti sebuah kesatuan, melainkan seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi atap karena sebuah kewajiban yang mulai membusuk. Kehadiran Maya, wanita masa lalu yang selalu tahu kapan harus muncul untuk merusak suasana, adalah duri yang terus-menerus aku coba cabut namun justru semakin menancap dalam. Kini, saat aku harus berjuang sendirian di atas taksi ini, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Mungkin aku memang sudah harus pergi, bukan hanya secara fisik ke rumah sakit, tetapi juga secara hati dari ikatan pernikahan yang selama ini hanya memberiku luka. Mobil terus melaju membelah jalanan yang untungnya tidak terlalu padat, memberikan sedikit napas bagi si pengemudi untuk bermanuver di antara kendaraan lain. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang berlalu begitu cepat, terasa kontras dengan waktu yang seolah melambat di dalam kepalaku. Setiap kali lampu lalu lintas berwarna merah, aku berdoa agar segera berubah menjadi hijau, karena kontraksi berikutnya terasa seperti gelombang yang siap menghancurkan pertahananku sepenuhnya, menuntut perhatian penuh agar aku tidak kehilangan kesadaran di kursi belakang ini. Ibu, tarik napas panjang ya, sedikit lagi kita sampai. Suara pengemudi taksi itu memecah keheningan, terdengar begitu tulus dan penuh perhatian dibandingkan dengan suara suamiku yang tadi hanya penuh dengan makian. Aku mengangguk pelan sebagai jawaban, tidak mampu berbicara karena mulutku sudah terkunci, rapat menahan jeritan yang terus mendesak keluar dari tenggorokan. Kebaikan orang asing ini justru membuat mataku panas, sebuah ironi yang begitu pahit ketika orang yang seharusnya berada di sampingku malah memilih untuk membuang muka, sementara orang yang bahkan tidak mengenalku justru menunjukkan rasa kemanusiaan. Apakah aku sedang berhalusinasi? Atau memang benar apa yang kulihat di wajah Randy tadi adalah ekspresi ketakutan yang sangat murni? Seumur hidup mengenalnya, aku belum pernah melihat dia kehilangan kendali sedemikian rupa, bahkan saat dia dipecat dari pekerjaan lamanya dulu, atau saat kami menghadapi masalah finansial yang berat. Telepon itu pasti membawa berita yang sangat besar, berita yang mampu meruntuhkan kesombongannya dalam sekejap, membuatku bertanya-tanya apakah rahasia yang dia simpan selama ini akhirnya meledak tepat di wajahnya saat dia hendak pergi menemui wanita lain. Taksi akhirnya berhenti tepat di depan pintu masuk instalasi gawat darurat rumah sakit, sebuah bangunan yang selalu terlihat megah namun sekaligus menakutkan bagiku saat ini. Pengemudi taksi dengan sigap turun dan membukakan pintu, membantu membimbingku keluar dengan hati-hati saat aku tertatih-tatih melangkah dengan perut yang terasa sangat berat. Aroma disinfektan langsung menusuk indera penciumanku, sebuah bau yang menjadi penanda bahwa perjuanganku yang sebenarnya baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi semua ini dengan tangan kosong tanpa ada sandaran di sampingku. Begitu sampai di meja pendaftaran, petugas medis segera sigap membawa kursi roda. Namun di tengah hiruk-pikuk persiapan yang mereka lakukan, rasa sepi itu mendadak menghantamku dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kontraksi manapun. Saat suster bertanya, "Mana suaminya, Bu? Bisa tolong dihubungi untuk tanda tangan persetujuan tindakan?" Aku hanya bisa terdiam, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan, dan menggelengkan kepala dengan lemah. Aku tidak ingin menyebut namanya, aku tidak ingin dia ada di sini, karena pada detik ini aku sadar bahwa aku lebih kuat tanpa dia. Di tengah rasa sakit yang memuncak, sebuah tekad baru mulai tumbuh di sela-sela kehancuranku, sebuah janji pada diriku sendiri untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Aku melihat ke arah lorong rumah sakit yang putih bersih, membayangkan masa depan yang harus aku tata kembali tanpa bayang-bayang pria yang baru saja menelantarkanku di saat paling krusial.
Biarlah telepon itu menjadi bom waktu bagi hidupnya, sementara aku akan fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar berharga di dunia ini, bayi yang sebentar lagi akan menangis dalam pelukanku, menggantikan tangis kekecewaanku dengan sebuah awal yang baru. Lorong menuju ruang bersalin terasa begitu panjang dan sunyi, menyisakan suara roda kursi roda yang berdecit pelan di atas lantai rumah sakit yang mengilap. Suster di sampingku terus memberikan kata-kata penyemangat, memintaku untuk mengatur napas dengan teratur agar pasokan oksigen untuk bayiku tetap terjaga dengan baik. Di dalam ruang bersalin yang bernuansa putih bersih, aku dipindahkan ke atas ranjang khusus, sementara dinding-dinding di sekitarku seolah ikut bersiap menyaksikan perjuangan hidup dan mati seorang ibu yang kini benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap kali gelombang rasa sakit itu kembali menggulung, aku mencengkeram besi di pinggiran ranjang hingga buku-buku jariku memutih dan gemetar hebat. Pikiran tentang suamiku yang tega membiarkanku pergi sendiri perlahan memudar, tergantikan oleh naluri alami untuk melindungi janin yang sedang berjuang mencari jalan keluar dari rahimku. Aku menolak untuk menangis lagi karena air mata hanya akan menghabiskan tenaga yang sangat kubutuhkan saat ini, jadi aku memejamkan mata dan memfokuskan seluruh pikiranku pada detak jantung bayiku yang terdengar lewat alat monitor di dekat ranjang. Di luar ruangan, hiruk-pikuk rumah sakit terus berjalan, namun di dalam sini, waktu seolah menyempit hanya pada hitungan detik di antara setiap kontraksi yang datang. Dokter kandungan yang memeriksaku mengatakan bahwa pembukaanku sudah berjalan cukup cepat, sebuah kabar baik yang setidaknya memberi secercah harapan di tengah badai emosi yang berkecamuk. Aku tahu bahwa sebentar lagi aku akan bertemu dengan malaikat kecilku, dan kenyataan itu memberiku kekuatan tambahan yang tak pernah kuduga sebelumnya bisa muncul dari tubuh yang kelelahan ini. Tiba-tiba, suster yang memegang tasku mendekat dengan ragu-ragu sambil memegang ponselku yang sejak tadi terus-menerus bergetar tanpa henti di dalam kantong tas. "Ibu, maaf mengganggu, tapi nomor yang sama sudah menelepon lebih dari 10 kali. Apakah ingin diangkat atau dimatikan saja?" tanyanya lembut. Aku melirik layar ponsel yang disodorkan, dan di sana tertera nama suamiku, pria yang beberapa jam lalu mengusirku dengan bentakan ketus yang masih terngiang jelas di telinga ini. Rasa enggan sempat melintas di hatiku, namun ada dorongan kuat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, hingga pria sekaku dia berani meneleponku berkali-kali di saat dia seharusnya sedang bersama wanita lain. Aku mengangguk lemah, memberi isyarat kepada suster untuk menggeser tombol hijau dan mendekatkan ponsel itu ke telingaku yang terbalut jilbab. Begitu sambungan terhubung, suara di seberang sana langsung terdengar, namun itu sama sekali bukan suara lantang dan angkuh yang biasa kudengar dari mulut suamiku. "Hana, Hana, tolong aku. Maafkan aku, Hana." Suara Randy terdengar sangat gemetar, terputus-putus oleh isak tangis yang terdengar begitu frustrasi dan penuh ketakutan. Aku tertegun sejenak, menahan rasa mulas yang kembali mendera, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi pada pria yang biasanya begitu sombong dan tak pernah mau mengalah ini. Jangankan meminta maaf, menangis di hadapanku pun adalah hal yang tabu baginya. Namun kini dia terdengar seperti anak kecil yang kehilangan arah di tengah kegelapan. "Ada apa, Mas? Aku sedang bersiap melahirkan, jangan ganggu aku kalau cuma mau mengeluh tentang Maya," jawabku dengan nada sedingin es, tidak ingin membiarkan benteng pertahananku runtuh hanya karena mendengar tangisannya yang mendadak. Namun, jawaban yang keluar dari mulutnya justru membuat jantungku berdegup jauh lebih kencang daripada getaran kontraksi yang sedang kupikul saat ini. Telepon tadi dari polisi, Hana. Perusahaan tempatku berinvestasi ternyata kedok penipuan besar, dan semua aset kita, rumah, mobil, bahkan tabungan masa depan yang kupegang,
Semuanya disita hari ini, bisik Randy dengan suara yang nyaris habis, menceritakan kehancuran finansial yang datang seperti petir di siang bolong. Aku terpaku, seluruh tubuhku mendadak kaku mendengar kenyataan bahwa seluruh hasil kerja keras kami selama ini lenyap dalam sekejap karena keserakahannya yang buta. Belum sempat aku membalas kalimatnya, Randy kembali terisak lebih kencang, melanjutkan kalimat yang menjadi puncak dari segala karmanya hari ini. Dan Maya, begitu dia tahu semua uangku habis dan aku dikejar hutang, dia langsung mematikan ponselnya dan mengusirku dari apartemennya. Dia membohongiku, "Hana, aku tidak punya apa-apa lagi sekarang, tolong jangan tinggalkan aku sendiri." Mendengar itu, sebuah senyuman tipis yang getir justru terukir di sudut bibirku yang pucat, menatap langit-langit ruang bersalin dengan perasaan yang aneh. Perpaduan antara kepedihan dan kepuasan yang dingin. Karma bekerja dengan cara yang begitu instan dan rapi, meruntuhkan keangkuhannya tepat di saat dia membuang istrinya yang sedang bertaruh nyawa. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa kekuatan terakhirku, lalu berbisik pelan ke arah ponsel sebelum mematikan sambungan untuk selamanya. "Bukankah tadi kamu yang bilang, Mas? Pergi saja sendiri." Ponsel itu kembali kusodorkan kepada suster dengan tangan yang masih gemetar, namun kali ini bukan karena rasa takut melainkan karena kelegaan aneh yang menjalar ke seluruh aliran darahku. Kata-kata terakhirku kepada Randy terasa seperti beban berat yang runtuh dari pundakku, menyisakan ruang kosong yang kini harus segera kuisi dengan keberanian penuh untuk menghadapi apa yang ada di depan mata. Suster itu menatapku dengan tatapan takjub sekaligus prihatin, seolah ia bisa merasakan keteguhan hati seorang wanita yang baru saja memotong tali pengikat masa lalunya yang beracun di ambang persalinan. Dokter kandungan kembali masuk ke ruangan dengan langkah bergegas, memeriksa grafik monitor dan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan kemajuan pembukaanku yang terasa semakin agresif. "Bagus sekali, pembukaannya sudah lengkap. Ibu Hana, dengarkan instruksi saya ya. Kita akan mulai mengejan saat kontraksi berikutnya datang," ujar dokter dengan suara tenang namun tegas, memberikan komando yang seketika membuat seluruh atensi di dalam ruangan ini terpusat pada satu tujuan. Aku mengangguk kuat-kuat, mengatur posisi tubuh, dan mengunci pandangan pada langit-langit lampu operasi yang bersinar terang di atasku. Ketika gelombang rasa mulas yang luar biasa dahsyat itu kembali menghantam rahimku, aku menarik napas dalam-dalam, menahannya di dada, lalu mengejan dengan seluruh sisa kekuatan yang berhasil kukumpulkan dari dalam tubuhku yang kelelahan. Rasa sakitnya begitu masif, seolah-olah seluruh tulang di panggulku dipaksa merenggang hingga batas maksimal, namun aku menolak untuk berteriak atau membuang energi dengan sia-sia. Di dalam benakku, setiap dorongan yang kuberikan bukan hanya upaya untuk melahirkan anakku, melainkan juga simbol perjuanganku untuk melepaskan diri dari segala penghinaan yang selama ini kuterima. "Pintar, Bu." Terus, kepalanya sudah mulai terlihat. "Tarik napas lagi yang dalam, jangan berhenti di tengah," seru suster yang berdiri di sisi kananku, memberikan dorongan moral yang sangat berarti di tengah kesendirianku ini. Peluh kini telah membasahi seluruh jilbab dan pakaianku hingga terasa lekat di kulit, sementara tenggorokanku terasa kering dan terbakar oleh hawa panas tubuh yang bekerja keras. Aku tidak peduli lagi dengan penampilanku yang berantakan. Fokusku hanya ada pada instruksi dokter dan detak kehidupan yang sebentar lagi akan mewujud nyata. Sekali lagi, sebuah gelombang rasa sakit yang jauh lebih besar dari sebelumnya datang menggulung, memaksaku untuk memberikan dorongan terakhir dengan sisa-sisa tenaga yang paling dalam. Aku mencengkeram pegangan ranjang bersalin begitu kuat hingga jari-jariku mati rasa, menyalurkan seluruh rasa kecewa, amarah, dan luka batin menjadi sebuah kekuatan fisik yang luar biasa. Pada detik-detik puncak yang terasa magis itu, aku merasakan ada sesuatu yang meluncur keluar dari tubuhku, membawa serta seluruh rasa sesak yang selama ini menyumbat dadaku.
Suara tangisan bayi yang melengking nyaring seketika pecah, membelah keheningan ruang bersalin dan menggantikan suara detak mekanis dari mesin monitor yang sejak tadi menemani perjuanganku. Air mata yang sejak tadi kutahan agar tidak menghabiskan energi, kini tumpah ruah membanjiri pipiku, mengalirkan rasa haru yang teramat sangat hingga membuat dadaku bergetar hebat. Dokter dengan sigap meletakkan bayi kecil yang masih kemerahan itu di atas dadaku untuk melakukan inisiasi menyusu dini, sebuah momen yang seketika menghapus semua rasa sakit fisik yang baru saja kulalui. Kulitnya yang hangat dan basah menempel langsung pada kulit dadaku, memberikan sensasi getaran kehidupan baru yang begitu murni dan tak ternilai harganya. Aku memandangi wajah mungilnya yang masih berkerut, jemari kecilnya yang bergerak-gerak samar, dan mendengarkan suara tangisannya yang perlahan mulai mereda begitu mendengar detak jantungku dari dekat. "Anakku, kamu anak ibu yang kuat," bisikku lirih di telinganya, mencium keningnya dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta yang telah menguatkan langkahku sampai di titik ini. Sementara aku sedang menikmati momen sakral bersama bayiku, pintu ruang bersalin luar tampak sedikit berisik, memicu rasa penasaran suster yang kemudian melangkah keluar untuk memeriksa situasi. Tak lama kemudian, suster itu kembali dengan raut wajah yang tampak bimbang, melirik ke arahku seolah ada sesuatu yang berat yang ingin ia sampaikan namun takut merusak kebahagiaanku. Aku yang menyadari perubahan sikapnya segera bertanya dengan suara yang masih lemah namun tetap terdengar tenang. "Ada apa, suster? Apakah ada masalah?" "Ibu Hana, di luar ada seorang pria yang mengaku sebagai suami ibu. Penampilannya sangat berantakan dan dia terus menangis memohon untuk diizinkan masuk menemui ibu," jawab suster itu dengan nada sangat berhati-hati, menyampaikan keberadaan Randy yang rupanya menyusul ke rumah sakit setelah panggilan telepon terakhir kami. Mendengar hal itu, tak ada lagi rasa debar atau amarah yang meledak-ledak di dalam dadaku. Yang tersisa hanyalah rasa hambar dan dingin yang teramat sangat terhadap pria yang berdiri di luar sana. Aku menatap bayi laki-lakiku yang kini sedang tertidur tenang di atas dadaku, merasakan kehangatan tubuhnya yang seolah menjadi perisai baru bagi hidupku ke depan. Dengan keyakinan yang sudah bulat dan tak akan bisa digoyahkan oleh apapun lagi, aku menatap suster itu dan memberikan jawaban yang final. "Tolong katakan padanya, suster, orang yang ada di dalam ruangan ini tidak mengenalnya lagi, dan dia bisa pergi kemanapun dia mau, sendirian, persis seperti yang dia inginkan tadi." Pintu ruang bersalin yang kokoh itu tetap tertutup rapat, menjadi batas suci yang memisahkan dunia baruku dengan kehancuran yang sedang merayapi hidup Randy di luar sana. Dari balik kaca kecil yang buram, aku tahu dia masih ada di sana, terduduk di lantai selasar rumah sakit dengan kepala tertunduk dalam di antara kedua lututnya, meratapi nasibnya yang jungkir balik dalam hitungan jam. Kehadirannya kini tak lebih dari sekadar bayangan masa lalu yang tak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitiku, karena seluruh fokus dan cintaku telah terserap sepenuhnya pada makhluk kecil yang kini mendengkur halus di pelukanku. Suster dengan telaten membantuku membersihkan diri, mengganti pakaian dan jilbabku yang basah oleh peluh dengan kain yang bersih dan wangi disinfektan khas rumah sakit. Setiap gerakanku masih terasa nyeri, namun rasa sakit fisik itu terasa begitu remeh dibandingkan dengan kebebasan mental yang kini kurasakan mengalir di dalam dada. Aku melihat diriku di cermin kecil yang dibawa suster. Wajahku memang pucat dan ada lingkaran hitam di bawah mata, namun binar di sepasang mataku memancarkan ketegasan yang belum pernah kulihat selama 2 tahun pernikahan kami. Ketika aku dipindahkan ke ruang perawatan pasca melahirkan, tempat tidurku didorong melewati selasar tempat Randy berjaga sejak tadi. Begitu roda ranjang terdengar mendekat, Randy langsung tersentak berdiri dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua, matanya merah bengkak, dan pakaiannya kusut masai tanpa sisa kerapian sedikit pun. Ia mencoba melangkah maju,
Tangannya yang gemetar terulur hendak menyentuh jemariku, namun petugas keamanan rumah sakit yang sudah kuberitahu sebelumnya dengan sigap langsung menghadang langkahnya. "Hana, tolong Hana, biarkan aku melihat anak kita sebentar saja. Aku mohon jangan lakukan ini padaku," bisik Randy dengan suara serak yang nyaris habis. Air matanya kembali tumpah membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Aku tidak memalingkan wajah, aku menatapnya lurus-lurus, namun tatapanku kosong tanpa emosi, seolah-olah pria yang sedang menangis meraung-raung di depanku ini adalah orang asing yang salah alamat. Ketulusan tangisannya saat ini tidak lagi mampu menyembuhkan luka dari bentakan kasarnya yang ia lontarkan saat aku bertaruh nyawa di rumah tadi. "Bapak, tolong mundur dan jangan mengganggu kenyamanan pasien, atau kami terpaksa mengeluarkan Bapak dari area rumah sakit ini," tegas petugas keamanan dengan suara bariton yang berwibawa, membuat Randy terpaksa menyurutkan langkahnya dengan tubuh yang tampak lunglai. Ia hanya bisa memandangi ranjangku yang terus berjalan menjauh menuju pintu bangsal perawatan, mengisolasi dirinya dari hak sebagai seorang ayah yang telah ia buang sendiri demi ego dan wanita lain yang kini juga telah mencampakkannya. Di dalam kamar perawatan yang tenang dengan jendela besar menghidangkan pemandangan langit sore Jakarta yang berangsur jingga, aku menarik napas lega seraya bersandar pada tumpukan bantal. Bayiku ditidurkan di dalam boks bayi kecil di samping ranjangku, tertidur dengan begitu damai seolah tahu bahwa ibunya telah berhasil memenangkan pertempuran pertama untuk masa depan mereka. Aku meraih ponselku yang diletakkan di atas nakas, melihat belasan pesan singkat dari nomor Randy yang masuk bertubi-tubi tanpa ada satupun yang kubuka atau kubaca. Aku tahu isi pesan-pesan itu pasti dipenuhi oleh rentetan kata maaf yang terlambat, penjelasan tentang bagaimana seluruh investasinya bodong, dan bagaimana Maya mengusirnya setelah mengetahui rekening pribadinya telah dibekukan oleh pihak berwajib. Semua rincian tentang kejatuhannya tidak lagi menarik bagiku, karena bagiku, hukuman terbaik untuk seorang pengkhianat bukanlah makian atau dendam yang membara, melainkan pengabaian total yang dingin. Biarlah dia menyelesaikan urusan hukumnya sendirian, sebagaimana dia membiarkanku berjalan tertatih-tatih mencari taksi online dalam kondisi darurat sendirian. Tak lama kemudian, ibuku menelepon dengan suara panik setelah menerima pesan singkat yang kukirimkan beberapa menit lalu mengenai kelahiranku. "Hana, ya Allah, nak, kamu sudah melahirkan? Di mana Randy? Kenapa kamu di rumah sakit sendirian?" tanya ibu bertubi-tubi dengan nada suara yang bergetar menahan tangis haru sekaligus cemas. Mendengar suara ibu, pertahananku sedikit melunak, namun aku segera menguasai diri agar tidak membuat wanita tua yang sangat kucintai itu ikut menanggung beban pikiranku. "Ibu tenang ya, Hana dan bayinya sehat-sehat saja di sini, prosesnya lancar kok," jawabku selembut mungkin, mencoba mengalihkan pembicaraan dari topik tentang suamiku yang tak berguna itu. "Tentang Mas Randy, nanti setelah ibu sampai di sini, Hana akan ceritakan semuanya secara langsung. Yang penting sekarang ibu datang saja ke rumah sakit ya, Hana butuh ibu di sini." Setelah memutuskan sambungan telepon, aku meletakkan ponsel itu dengan posisi layar menghadap ke bawah, memutuskan untuk menutup diri dari dunia luar selama beberapa hari ke depan. Aku mengulurkan tangan, menyentuh jemari mungil bayiku yang terasa begitu halus, dan berjanji dalam hati bahwa besok, saat matahari baru terbit, proses hukum perceraianku akan segera dimulai. Tidak akan ada kesempatan kedua, tidak akan ada ruang untuk negosiasi, karena pintu hatiku telah terkunci rapat sejak kalimat, "Pergi saja sendiri," itu meluncur dari mulut pria yang kini tak punya apa-apa lagi. Sinar matahari pagi memancar lembut menembus celah gorden kamar perawatan, membawa kehangatan baru yang seolah menyemangati jiwa dan ragaku yang mulai pulih. Di sampingku, ibu sedang menimang cucu laki-lakinya dengan mata yang berkaca-kaca, sesekali mengecup kening bayi mungil itu dengan penuh rasa sayang yang tulus.
Kehadiran ibu sejak semalam suntuk menjadi obat penawar paling mujarab bagi rasa sepi yang sempat mampir, sekaligus menjadi dinding kokoh yang membuatku merasa tidak lagi berjuang sendirian di dunia yang penuh badai ini. Setelah meletakkan bayiku yang kembali tertidur lelap ke dalam boksnya, ibu berjalan mendekati ranjangku, lalu duduk di kursi kayu dengan raut wajah yang mendadak berubah menjadi sangat serius. "Hana, sekarang ceritakan pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Randy?" "Semalam ibu lihat dia masih luntang-lantung di depan lobi rumah sakit seperti orang gila," bisik ibu dengan nada suara yang bergetar, menuntut penjelasan yang sejak kemarin sengaja kutunda demi menjaga ketenanganku sebelum bersalin. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke dalam sepasang mata ibu yang telah mulai berkerut dimakan usia, lalu menceritakan semuanya tanpa ada satu rincian pun yang kututupi. Mulai dari kontraksi pertama yang kuabaikan, bentakan ketus Randy yang menyuruhku pergi sendiri demi mantan kekasihnya, hingga panggilan telepon dari pihak kepolisian yang membongkar seluruh kedok investasi bodongnya di teras rumah. Ibu mendengarkan penjelasanku dengan tangan yang mengepal kuat di atas pangkuannya. Napasnya memburu menahan amarah yang luar biasa mendengar penderitaan yang harus kupikul sendirian. "Kurang ajar." Tega-teganya dia memperlakukan anak ibu yang sedang bertaruh nyawa seperti itu hanya demi perempuan tidak benar. Ucap ibu dengan suara bergetar menahan tangis amarah yang mendalam, matanya berkilat memancarkan rasa tidak percaya atas kelakuan menantunya sendiri. Ibu langsung menggenggam jemariku dengan sangat erat, menyalurkan seluruh dukungan moral seorang ibu yang tidak akan pernah sudi melihat anak kandungnya diinjak-injak oleh pria manapun. "Ibu, Hana sudah mengambil keputusan yang bulat dan tidak akan pernah berubah lagi," kataku dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh penekanan yang mutlak. "Hari ini juga, Hana ingin menghubungi pengacara untuk mengurus semua berkas perceraian dan hak asuh penuh atas anak Hana, karena pria seperti Mas Randy sudah tidak layak lagi menyandang status sebagai seorang suami maupun seorang ayah." Mendengar ketegasan di dalam suaraku, ibu sempat tertegun sejenak, namun sejurus kemudian beliau mengangguk kuat-kuat tanda menyetujui keputusan yang kuambil. Beliau tahu benar bahwa aku bukanlah wanita lemah yang akan goyah hanya karena rentetan air mata buaya dari pria yang telah membuangku di saat paling krusial. Dengan bantuan ibu, aku meraih ponselku yang sejak pagi sengaja kunonaktifkan, lalu mencari kontak seorang kerabat jauh yang berprofesi sebagai pengacara spesialis hukum keluarga di Jakarta. Sambungan telepon langsung terhubung, dan setelah menceritakan garis besar kronologi kejadian serta status keuangan Randy yang kini sedang diambang pilot total, sang pengacara memberikan jaminan bahwa kasus ini akan berjalan sangat menguntungkan bagi pihakku. Tindakan Randy yang menelantarkan istri dalam kondisi darurat melahirkan merupakan bukti otentik yang sangat kuat di mata hukum untuk mencabut seluruh haknya dalam pernikahan ini. Ada rasa puas yang dingin menjalar di dadaku saat menyadari bahwa hukum dunia pun akan segera berpihak pada keadilan yang kuperjuangkan. Sementara aku sedang berdiskusi via telepon, pintu kamar perawatan tiba-tiba diketuk dari luar, menampilkan sosok suster yang masuk dengan wajah agak tegang. Suster itu membawa sebuah amplop coklat berukuran besar yang tampak agak lecek, seolah-olah benda itu telah diremas berkali-kali oleh tangan yang sedang dirundung kepanikan luar biasa. "Ibu Hana, maaf mengganggu, pria yang di luar tadi menitipkan surat ini melalui petugas keamanan, katanya ini sangat penting untuk ibu baca," ujar suster itu dengan ragu-ragu. Aku menerima amplop tersebut dengan ujung jari yang dingin, lalu membukanya perlahan di bawah tatapan mata ibu yang penuh dengan rasa penasaran sekaligus benci. Di dalam amplop itu terdapat beberapa lembar kertas surat resmi berkop kepolisian dan kejaksaan yang menyatakan bahwa seluruh rekening bank milik Randy telah resmi dibekukan karena keterlibatannya dalam aliran dana investasi ilegal. Di lembar terakhir, terdapat tulisan tangan Randy yang cakar ayam dan tidak rapi,
dipenuhi coretan air mata yang mengering, berisi permohonan ampun agar aku mau meminjamkan tabungan pribadiku untuk membayar uang jaminan penangguhan penahanannya. Sebuah tawa kecil yang getir meluncur dari mulutku saat membaca surat putus asa tersebut, merasa betapa lucunya jalan takdir yang sedang dimainkan oleh kehidupan saat ini. Pria yang kemarin mengusirku tanpa sepeser pun uang taksi, kini merangkak memohon bantuan finansial dari istri yang telah ia campakkan demi wanita lain. Aku meremas seluruh kertas-kertas itu hingga menjadi bola kecil, lalu melemparkannya ke dalam tong sampah di sudut kamar tanpa ragu sedikit pun, siap menyambut proses persidangan yang akan segera mengubah statusku menjadi wanita bebas. 3 minggu telah berlalu sejak hari yang penuh darah dan air mata itu, dan kini aku sudah berada di rumah orang tuaku untuk menjalani masa nifas dengan tenang. Luka fisik pasca melahirkan berangsur membaik, namun yang jauh lebih pesat adalah pemulihan mentalku yang kini didorong oleh kehadiran pengacara keluarga yang datang membawa draft gugatan cerai resmi. Kami duduk di ruang tamu yang sejuk, membahas pasal demi pasal tentang penelantaran istri dan anak, serta tuntutan hak asuh mutlak atas bayiku yang kuberi nama Ryan, nama yang berarti pintu surga, pengingat bahwa kebahagiaan sejati ada setelah melewati cobaan ini. Semua bukti sudah sangat lengkap, Mbak Hana. Rekaman CCTV perumahan saat suami Anda meninggalkan Anda dalam kondisi kontraksi, ditambah manifest perjalanan taksi online, sudah lebih dari cukup untuk membuat hakim langsung mengabulkan gugatan ini. Jelas pengacara berkacamata itu dengan nada sangat optimis. Aku mengangguk mantap tanpa ada keraguan sedikit pun, lalu membubuhkan tanda tangan di atas meterai pada berkas gugatan tersebut, meresmikan genderang perang hukum yang akan segera meruntuhkan sisa-sisa harga diri Randy di pengadilan agama. Di tengah proses administrasi yang sedang berjalan, sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal di ponselku, memuat sebuah tautan video singkat dan beberapa tangkapan layar percakapan. Ketika kubuka, video itu memperlihatkan keributan di depan sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, melibatkan Randy yang sedang diusir paksa oleh petugas keamanan atas perintah Maya. Wajah Randy tampak sangat memelas, mencoba memohon di depan lobi agar Maya mau menemuinya, namun wanita itu bahkan tidak sudi meliriknya dari balik pintu kaca apartemen yang tertutup rapat. Bersamaan dengan video itu, ada pesan teks dari seseorang yang mengaku sebagai teman satu lingkaran mereka, yang merasa jijik dengan kelakuan Maya. Hana, kamu harus tahu, begitu rekening Randy dibekukan polisi karena kasus investasi bodong itu, Maya langsung memutuskan hubungan hari itu juga. Dia bahkan sekarang sudah menggandeng pria kaya lain dan menuduh Randy sebagai beban yang merusak reputasinya. Tulis pesan tersebut membongkar habis kepalsuan wanita yang dulu begitu diagungkan oleh suamiku. Membaca pesan itu, tidak ada rasa puas yang meledak-ledak di hatiku, melainkan hanya rasa hambar yang mendalam atas kebodohan seorang pria bernama Randy. Ia telah menukar berlian yang tulus menemaninya dari nol, dengan sebongkah kerikil palsu yang langsung membuangnya begitu badai finansial datang menerpa. Karma tidak pernah salah alamat, dan kini ia harus merasakan sendiri bagaimana rasanya ditinggalkan sendirian di saat berada di titik terendah dalam hidupnya, persis seperti yang ia lakukan padaku di teras rumah waktu itu. Keesokan harinya, surat panggilan sidang pertama dari pengadilan agama akhirnya resmi dikirimkan ke alamat rumah kami yang lama, yang kini statusnya sudah disita oleh pihak kejaksaan. Randy yang kini menumpang di rumah kontrak temannya yang sempit, langsung meneleponku berkali-kali menggunakan nomor baru, setelah nomor-nomor sebelumnya ku blokir total. Karena bosan dengan teror teleponnya yang mengganggu waktu menyusui Ryan, aku akhirnya mengangkat panggilan itu sekali saja untuk memberikan penegasan terakhir. Hana, tolong cabut gugatannya, aku mohon, aku tahu aku salah, aku kualat padamu. Suara Randy langsung meninggi dalam kepanikan,
terdengar sangat serak dan terengah-engah seperti orang yang sedang dikejar setan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Hana. Rumah kita disita, mobil diambil, dan Maya mengkhianatiku, dia perempuan iblis. Tolong jangan ceraikan aku, hanya kamu dan anak kita yang kupunya sekarang. Mendengar ratapan dramatis itu, aku hanya menarik napas pendek, menatap wajah anakku yang sedang menyusu dengan tenang di pelukanku tanpa terganggu suara bising dari ponsel. Mas, saat kamu melangkah keluar rumah dan membentakku untuk pergi sendiri, kamu sudah membuang hakmu sebagai suami dan ayah dari anak ini, jawabku dengan nada suara yang sangat dingin dan datar, tanpa ada riak emosi kemarahan sedikit pun. Tapi aku ini ayah kandungnya, Hana. Kamu tidak bisa menjauhkan aku dari anakku sendiri. Aku akan berubah. Aku janji akan bekerja keras lagi dari nol untuk kalian. Cecar Randy lagi, mencoba menggunakan kartu statusnya sebagai ayah kandung untuk menyentuh sisi kemanusiaanku. Namun, dia lupa bahwa wanita yang sedang ia ajak bicara sekarang bukan lagi Hana yang penurut dan lemah, melainkan seorang ibu yang telah ditempa oleh rasa sakit yang luar biasa. Ayah kandung tidak akan membiarkan darah dagingnya lahir di dalam taksi online tanpa tahu apakah ibunya akan selamat atau tidak, Mas, ujarku final sebelum dia sempat memotong kalimatku lagi. Simpan semua air matamu untuk di depan hakim nanti, karena di mataku, kamu sudah lama tiada. Selamat menikmati sisa hidupmu sendirian, lanjutku tegas, lalu mematikan sambungan telepon dan memblokir nomor itu untuk selamanya, siap menghadapi sidang perdana minggu depan. Ruang tunggu Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi ini terasa begitu sesak dan menegangkan, dipenuhi oleh aroma minyak angin dan kecemasan dari puluhan orang yang sedang mengantre nasib pernikahan mereka. Aku duduk di salah satu kursi kayu panjang didampingi oleh ibu dan pengacaraku, mencoba mengabaikan tatapan mata orang-orang sekitar dengan terus memandangi berkas gugatan di pangkuanku. Jilbab instan berwarna abu-abu gelap yang kukenakan terasa sejuk, memberikan sedikit kenyamanan di tengah gemuruh dada yang bersiap menghadapi babak baru yang akan menentukan masa depanku bersama Ryan. Dari kejauhan, langkah kaki yang terseret-seret menarik perhatianku, dan saat aku mendongak, sosok Randy berjalan mendekat dengan penampilan yang membuatku hampir pangling. Kemeja putih yang ia kenakan tampak kusam dan kekecilan, celana kainnya kusut, dan wajahnya yang dulu selalu bersih kini ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat dengan sepasang mata yang cekung berwarna hitam. Keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh aura keputusasaan seorang pria yang telah kehilangan segala hal berharga dalam hidupnya dalam sekejap mata. Hana, bisik Randy lirih saat ia berhasil berdiri tepat di depanku, suaranya terdengar bergetar hebat seperti menahan tangis yang sudah di ujung mata. Aku tidak beranjak dari dudukku, hanya menatapnya datar tanpa sepatah kata pun, sementara pengacaraku langsung berdiri tegap di depanku untuk membatasi jarak aman agar Randy tidak bisa melangkah lebih dekat lagi. Ibu yang duduk di sampingku langsung memalingkan wajah dengan dengusan napas penuh kebencian, enggan melihat wajah pria yang telah menyia-nyiakan anak perempuannya. Mohon maaf Pak Randy, sesuai prosedur, silakan Anda menunggu di sebelah sana sampai nomor antrean sidang kita dipanggil oleh petugas, ujar pengacaraku dengan nada suara yang sangat profesional namun tegas, memotong niat Randy yang tampaknya ingin meraih tanganku. Randy tertegun, menatap jemarinya yang menggantung di udara dengan nanar, sebelum akhirnya melangkah mundur dengan lunglai dan duduk di kursi barisan paling belakang sambil terus memandangiku dengan tatapan penuh penyesalan. Nomor antrean 07, ruang sidang 3, atas nama Hana melawan Randy, suara pengeras suara operator pengadilan akhirnya menggema, memecah ketegangan yang sejak tadi menggantung di antara kami.
Aku langsung bangkit berdiri, merapikan gamis panjangku, dan melangkah dengan dagu tegak menuju pintu ruang sidang tanpa sekalipun menoleh ke arah belakang di mana Randy sedang mengekor dengan tubuh yang gemetar. Di dalam ruangan yang sakral itu, 3 orang majelis hakim sudah duduk berwibawa di atas meja tinggi, siap menguliti kebenaran dari runtuhnya rumah tangga kami. Sidang agenda pertama adalah mediasi, di mana hakim ketua mencoba memenuhi kewajibannya untuk menanyakan apakah masih ada celah bagi kami berdua untuk berdamai dan memperbaiki hubungan. Randy langsung menyambar kesempatan itu dengan cepat, berbicara dengan suara parau yang dipenuhi isak tangis di depan meja hakim. Saya mohon majelis hakim, saya masih sangat mencintai istri saya dan anak kami baru saja lahir. Saya hilaf dan berjanji akan memperbaiki semuanya dari awal jika Hana mau mencabut gugatan ini, ratapnya memelas. Hakim ketua kemudian mengalihkan pandangannya ke arahku, memberikan kesempatan bagiku untuk memberikan jawaban atas permohonan damai yang diajukan oleh suamiku tersebut. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah wajah hakim ketua dengan pandangan yang jernih dan suara yang sangat stabil, tidak membiarkan getaran emosi merusak penyampaianku. Yang mulia, tidak ada lagi yang bisa dimediasi dari pernikahan ini, karena pria di samping saya ini telah melakukan penelantaran yang sangat kejam di saat nyawa saya dan anak saya berada di ujung tanduk, ujarku tegas. Pengacaraku dengan sigap langsung maju ke depan meja hijau, menyerahkan bundel bukti-bukti otentik yang telah kami susun dengan sangat rapi sejak beberapa minggu lalu. Berikut kami lampirkan bukti rekaman CCTV saat tergugat meninggalkan penggugat yang sedang kontraksi hebat, manifest pemesanan taksi online sepihak, serta surat keterangan dari rumah sakit mengenai kondisi darurat penggugat saat tiba sendirian. Jelas pengacara dengan lantang, membuat suasana di dalam ruang sidang mendadak menjadi sangat sunyi. Hakim ketua membaca berkas-berkas tersebut dengan dahi berkerut dalam, sesekali melirik ke arah Randy dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa kecewa dan kecaman yang sangat tajam. Wajah Randy yang sudah pucat kini semakin memutih bagaikan kertas. Ia tertunduk dalam-dalam dengan kedua tangan yang saling meremas di atas paha, menyadari bahwa seluruh kebohongannya di depan hukum telah runtuh total oleh bukti visual yang tidak bisa dibantah lagi. Di titik ini, ia menyadari bahwa penyesalannya tidak akan pernah bisa membeli kembali waktu yang telah ia buang dengan sia-sia. Melihat bukti-bukti yang sangat kuat mengenai penelantaran ini, majelis hakim menilai proses mediasi dinyatakan gagal, dan sidang akan langsung dilanjutkan ke agenda pembacaan gugatan resmi. Ketuk palu hakim ketua berbunyi nyaring, memutus harapan terakhir Randy untuk bisa kembali masuk ke dalam hidupku. Aku tersenyum tipis di balik ketenanganku, merasakan satu beban besar lagi terangkat dari pundakku, bersiap menyambut ketukan palu berikutnya yang akan meresmikan kebebasanku sepenuhnya dari pria egois ini. Sidang lanjutan bergulir 2 minggu kemudian dengan agenda yang paling kutunggu, yaitu pembuktian dan penyampaian kesaksian dari para saksi kunci. Ruang sidang 3 kali ini terasa lebih dingin, seolah-olah lantai pualamnya ikut bersiap mengunci takdir pernikahan kami yang sudah di ujung tanduk. Aku duduk dengan tenang di sebelah pengacaraku, mengenakan gamis hitam dan jilbab senada, memberikan kesan berkabung bagi masa lalu yang kini siap kukubur dalam-dalam di bawah ketukan palu hakim. Saksi pertama yang dipanggil oleh majelis hakim adalah ibu, yang melangkah masuk dengan raut wajah tegar meskipun sisa-sisa kesedihan masih membayang di matanya. Setelah mengambil sumpah di bawah kitab suci, ibu mulai membeberkan bagaimana hancurnya perasaannya saat mendapati anak perempuan satu-satunya terbaring lemas di rumah sakit sendirian setelah diusir oleh suaminya. Suara ibu yang bergetar namun penuh penekanan membuat salah satu hakim anggota wanita tampak mengangguk-angguk prihatin, sementara Randy hanya bisa menunduk menatap lantai tanpa berani menatap mata ibu mertuanya. Kejutan terbesar dalam sidang hari ini terjadi saat pengacaraku meminta izin kepada majelis hakim
untuk menghadirkan seorang saksi tambahan yang kehadirannya sama sekali tidak diduga oleh pihak Randy. Pintu ruang sidang terbuka, dan melangkah masuklah seorang pria paruh baya mengenakan seragam biru khas perusahaan transportasi online, yang tak lain adalah pengemudi taksi yang menyelamatkanku di hari menegangkan itu. Randy langsung mendongak kaget, matanya membelalak lebar melihat pria asing yang kini duduk di kursi saksi di depan meja hijau. Pengemudi taksi tersebut memberikan kesaksian yang sangat jujur dan natural mengenai apa yang ia lihat langsung di depan gerbang perumahan kami siang itu. Saya melihat sendiri ibu ini keluar rumah sambil memegangi perutnya yang besar. Jalannya tertatih-tatih sekali dan membawa tas berat, ujar pria itu dengan logat Betawi yang kental namun terdengar sangat tulus di telinga majelis hakim. Sementara di dekat mobil pribadi, ada seorang pria yang sekarang duduk di sana, malah asyik menelepon dan membiarkan ibu ini kesakitan sampai hampir pingsan saat membuka pintu taksi saya. Kesaksian yang begitu gamblang itu bagaikan hantaman gada berat yang langsung meruntuhkan sisa-sisa pembelaan dari pengacara pro bono yang mendampingi Randy. Hakim ketua mengetuk palunya sekali, meminta ketegasan dari Randy apakah ada sanggahan atas pernyataan yang disampaikan oleh saksi ahli dan saksi fakta tersebut. Randy membuka mulutnya, mencoba merangkai kata untuk membela diri, namun tenggorokannya seolah tersumbat dan hanya menyisakan gelengan kepala lemah tanda, ia tidak bisa membantah kenyataan tersebut. Di tengah keputusasaannya, Randy tiba-tiba bangkit dari kursinya tanpa izin, lalu berjalan merangkak ke arah tempat dudukku sebelum sempat dicegah oleh petugas keamanan ruang sidang. Ia berlutut di lantai, mencoba meraih ujung gamisku dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya yang kusam karena stres memikirkan kasus hukumnya. "Hana, aku mohon demi anak kita, cabut gugatan ini. Rumah disita kejaksaan minggu depan. Aku tidak punya tempat tinggal. Jangan biarkan aku jadi gelandangan, Hana." Ratapnya tanpa memedulikan lagi harga dirinya yang sudah jatuh ke titik nadir. Aku menarik sedikit ujung gamisku agar tidak tersentuh oleh tangannya yang gemetar, menatapnya dari ketinggian kursi dengan pandangan yang benar-benar kosong dari rasa benci maupun kasihan. "Tempat tinggalmu bukan urusanku lagi, Mas. Carilah tempat bernaung pada mantan kekasih yang dulu lebih kamu pilih daripada anakmu sendiri," jawabku dengan suara berbisik namun sangat tajam, menembus langsung ke dalam ulu hatinya yang kini sedang meratapi kebodohannya sendiri. Petugas keamanan dengan sigap langsung menarik tubuh Randy kembali ke tempat duduknya, memberikan teguran keras atas tindakan tidak tertib yang ia lakukan di dalam ruang sidang yang sakral. Hakim ketua menggeleng-gelengkan kepala, mengetuk palu 3 kali dengan keras sebagai tanda bahwa pemeriksaan perkara telah selesai dan sidang akan ditunda selama 1 jam untuk musyawarah majelis hakim sebelum pembacaan putusan akhir. Aku bangkit berdiri dibimbing oleh ibu, melangkah keluar ruangan untuk menghirup udara segar, menyadari bahwa gerbang kebebasanku tinggal selangkah lagi terbuka. Selama 1 jam menunggu di koridor pengadilan, aku memanfaatkan waktu untuk melakukan panggilan video dengan adikku yang sedang menjaga Ryan di rumah. Begitu wajah mungil anakku muncul di layar ponsel, seluruh rasa lelah dan ketegangan yang sempat menggunung di dalam dada seketika menguap tanpa bekas, digantikan oleh kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Bayi kecilku itu tampak menggeliat lucu dalam tidurnya, seolah memberikan isyarat bahwa ia siap menyambut kehidupan baru yang lebih bersih dan bahagia bersama ibunya. Ketika pintu ruang sidang kembali dibuka untuk umum, aku melangkah masuk dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada saat pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini pagi tadi. Randy duduk di seberang sana dengan tatapan mata yang kosong, tubuhnya tampak kaku seperti patung yang sedang menunggu vonis mati atas akhir dari kesombongannya sendiri. Kami semua berdiri saat majelis hakim kembali memasuki ruangan, bersiap mendengarkan untaian kalimat hukum yang akan meresmikan akhir dari ikatan pernikahan yang selama ini
hanya memberiku luka batin yang teramat dalam. Ruang sidang mendadak hening total, menyisakan deru pendingin ruangan yang berembus konstan membelah ketegangan di antara kami berdua. Hakim ketua berdaham pendek, merapikan letak kacamatanya, lalu mulai membaca lembar demi lembar berkas putusan yang tebalnya mencapai puluhan halaman dengan suara yang lantang dan berwibawa. Setiap untaian kalimat hukum yang meluncur dari mulut sang hakim terasa seperti mata pisau yang sedang menguliti satu persatu kesalahan Randy, menegaskan betapa fatalnya tindakan seorang suami yang menelantarkan istrinya di saat genting. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik berupa rekaman video dan kesaksian para saksi fakta, tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran takluk talak serta penelantaran berat terhadap penggugat. Suara hakim ketua menggema di setiap sudut ruangan, membuat tubuh Randy yang duduk di seberangku tampak semakin merosot seolah kehilangan tulang penyangga. Aku mencengkeram jemari ibu yang duduk di sampingku, merasakan kehangatan dan kekuatan yang mengalir dari tangan wanita yang telah melahirkanku ini. Hakim ketua menarik napas dalam sebelum membaca bagian paling krusial dari amar putusan yang akan mengubah status hukum pernikahan kami untuk selamanya. Mengadili, menyatakan menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat, Randy, terhadap penggugat, Hana. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Ryan secara mutlak jatuh ke tangan penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses terbatas bagi tergugat untuk menemui anak dengan izin penggugat. Tok, tok, tok. 3 ketukan palu hakim berbunyi nyaring dan tegas, memutus ikatan pernikahan yang selama 2 tahun ini kupertahankan dengan penuh cucuran air mata dan rasa sabar yang sia-sia. Detik itu juga, sebuah perasaan lega yang luar biasa masif membuncah di dalam dadaku, seolah ada pasokan oksigen baru yang segar langsung memenuhi paru-paruku setelah sekian lama tersumbat sesak. Air mata haru akhirnya menetes melewati pipiku, namun kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena perayaan atas kemenanganku dan Ryan. Di seberang meja, Randy langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, tangisnya pecah sejadi-jadinya tanpa memedulikan lagi harga dirinya yang sudah hancur lebur di depan majelis hakim. Pengacara pro bono di sampingnya hanya bisa menepuk pundaknya dengan pasrah, menyadari bahwa tidak ada satu celah hukum pun yang bisa digunakan untuk menyelamatkan kliennya dari jeratan karma yang instan ini. Kehancurannya hari ini adalah buah manis dari keangkuhannya yang dulu mengusirku tanpa belas kasihan di teras rumah kami sendiri. Setelah menandatangani berkas putusan dan menyelesaikan seluruh proses administrasi di loket pengadilan, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan agama dengan perasaan yang sangat ringan. Di luar, matahari siang Jakarta bersinar dengan begitu terik, namun sinarnya tidak lagi terasa membakar melainkan seperti sebuah cahaya harapan yang siap menerangi jalan baruku. Aku menatap sisa-sisa air mata yang mengering di sapu tanganku, lalu membuangnya ke tempat sampah terdekat, simbol bahwa aku telah resmi membuang seluruh masa laluku yang beracun. Saat kami berjalan menuju area parkir, langkah kami mendadak terhenti ketika sosok Randy kembali menghadang dengan tubuh yang sempoyongan dan mata yang bengkak parah. Ia menatapku dengan pandangan memelas, mencoba mengeluarkan sisa-sisa suaranya yang sudah serak habis untuk memohon belas kasihan terakhir dari mantan istrinya. Hana, besok rumah disita, aku benar-benar tidak punya tempat tinggal dan uang sepeser pun. Tolong, izinkan aku menginap di rumah ibumu beberapa hari saja sampai aku dapat kerjaan, ratapnya memalukan. Ibu sudah bersiap maju untuk memaki pria tidak tahu diri itu, namun aku segera menahan lengan ibu dengan lembut, memberi isyarat bahwa biar aku sendiri yang menyelesaikan urusan ini dengan caraku. Aku melangkah 1 kali ke depan, menatap Randy lurus-lurus dari balik jilbab abu-abuku dengan senyuman tipis yang sangat dingin dan penuh dengan ketegasan yang mutlak. Mas Randy,
Kamu masih ingat kalimat terakhir yang kamu teriakkan padaku saat aku kesakitan menahan kontraksi di depan pintu rumah kita dulu? Tanyaku dengan nada sangat pelan namun menancap dalam. Randy tertegun, wajahnya yang kusam mendadak kaku saat memori tentang kebiadaban masa lalunya kembali diputar secara paksa di dalam kepalanya yang sedang kalut. Ia tidak mampu menjawab, hanya bisa menelan ludah yang terasa sangat pahit di tenggorokannya, sementara tubuhnya gemetar hebat menahan rasa malu yang teramat sangat di hadapan orang-orang sekitar. Aku menatapnya untuk terakhir kali, memastikan bahwa tidak ada lagi sisa-sisa Hana yang lemah di dalam diriku saat ini. Kamu bilang, pergi saja sendiri, kan? Nah, sekarang giliranmu untuk menjalani sisa hidupmu yang hancur itu, sendirian, ujarku final dengan penekanan yang dingin, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil bersama ibu tanpa menoleh ke belakang lagi. Di dalam mobil yang bergerak membelah jalanan kota, aku memeluk erat Ryan yang baru saja diantarkan oleh adikku, menatap masa depan yang kini membentang luas dan bersih, siap kulalui sebagai seorang ibu tunggal yang mandiri, tangguh, dan merdeka.